Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ismianto SHMH selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Fisnandiar Glika Aini SHMH selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Harda Putra Praditya dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batik, Surakarta. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik di Wilayah Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin-poin penting. Yang pertama, latar belakang saya mengambil judul proposal saya, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, dan diikuti dengan tujuan penelitian, landasan teori, dan dilanjutkan dengan metode penelitian, yaitu cara yang saya lakukan atau teknik yang saya lakukan dalam mengambil judul proposal tersebut, dan selanjutnya hasil penelitian, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak warga negara termasuk hak atas tanah. Sertifikat tanah memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya sengketa pertanahan karena memberikan kejelasan mengenai subjek objek status hukum hak atas tanah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk di bidang pertanahan. Digitalisasi pelayanan pertanahan dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sertifikat tanah elektronik yang diharapkan mampu meminimalisir permasalahan yang selama ini muncul dalam sistem sertifikat konvensional. Sertifikat tanah elektronik pada dasarnya merupakan hasil inovasi administrasi pertanahan yang memanfaatkan sistem elektronik dalam proses penerbitan, penyimpanan, dan pengolahan data pertanahan. Meskipun secara normatif sertifikat elektronik telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri RBPN Nomor 1 Tahun 2021 serta didukung oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih terdapat permasalahan yuridis yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan kekuatan pembuktian sertifikat elektronik, jaminan keamanan data, serta kesesuaian penerapan dengan sistem pendaftaran tanah yang menganut publik negatif. Perumusan 1. Bagaimana kepastian hukum sertifikat tanah elektronik ditinjau dari aspek normatif dan implementatif di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, rumusan kedua, apa saja kendala dalam penerapan sertifikat tanah elektronik di wilayah Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan kepastian hukum? Tujuan penelitian. Tujuan pertama, untuk menganalisis kepastian hukum sertifikat tanah elektronik di wilayah Kabupaten Boyolali. Tujuan kedua, untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala dalam penerapan sertifikat tanah elektronik di wilayah Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan kepastian hukum. Landasan teori.
memberikan pemahaman yang sistematis mengenai konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian, sehingga analisis yang dilakukan memiliki pijakan teoritis yang kuat. Oleh karena itu, pembahasan dalam landasan teori ini difokuskan pada konsep kepastian hukum, pendaftaran tanah, serta sertifikat tanah elektronik sebagai dasar untuk mengkaji kepastian hukum sertifikat tanah elektronik di wilayah Kabupaten Boyolali. Landasan teori terdiri dari tinjauan umum tentang kepastian hukum, kedua tinjauan umum tentang hak atas tanah, ketiga tinjauan umum tentang hak atas tanah, yang keempat sertifikat tanah dalam sistem hukum Indonesia, yang kelima sertifikat tanah elektronik, keenam kepastian hukum sertifikat tanah elektronik, lalu yang ketujuh kerangka pemikiran. Lalu untuk metode penelitian, satu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris atau sosiolegal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan atau statu pros, pendekatan konseptual approach, dan pendekatan empiris, empirical approach. 3. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakan penelitian yang menjadi objek kajian dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Yang keempat, sumber data dan bahan hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Lalu kelima, teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan atau library research dan studi lapang file research. Dengan menggunakan kedua teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepastian hukum sertifikat tanah elektronik, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Keenam, teknik analisis data. Analisis data kualitatif yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh baik dari bahan hukum maupun data lapangan secara sistematis, logik, dan terstruktur. Analisis normatif dilakukan melalui metode penalaran hukum, legal reasoning, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik. Lalu jadwal penelitian. Kegiatan penelitian yang pertama, penyusunan proposal pada bulan November tahun 2025. Kedua, pengumpulan data sekunder pada bulan November tahun 2025 dan bulan Desember tahun 2025. Ketiga, pengumpulan data primer atau wawancara dan dokumentasi di kantor BPN Boyolali pada bulan Desember tahun 2025. Lalu keempat, untuk kegiatan penelitian pengolahan dan analisis data dilakukan pada bulan Desember tahun 2025 dan bulan Januari tahun 2026. Hasil penelitian. Yang pertama, untuk kepastian hukum sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Boyolali. Dari aspek normatif,
sesuai Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Selain itu, kedudukannya sebagai alat bukti hukum yang sah didukung oleh UU ITE yang mengakui dokumen elektronik dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, aspek implementatif. Di Kabupaten Boyolali, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, mekanisme verifikasi data, serta pengaturan autentikasi untuk menjaga akurasi dan kemutakhiran data. Transformasi ini bertujuan memperkuat jaminan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat melalui sistem yang lebih tertib dan akuntabel. Lalu kekuatan pembuktian, sertifikat elektronik memiliki kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian yang setara dengan sertifikat konvensional. Dokumen ini dianggap sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis selama diterbitkan sesuai dengan prosedur. Lalu untuk yang kedua, kendala dalam penerapan sertifikat tanah elektronik. Aspek teknis dan infrastruktur. Terdapat tantangan terkait kesiapan infrastruktur teknologi serta jaminan keamanan data untuk menghindari risiko peretasan atau kebocoran informasi. Lalu aspek literasi digital, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat di daerah mempengaruhi pemahaman dan penerimaan mereka terhadap sistem elektronik. Masih banyak masyarakat yang merasa ragu jika tidak memegang sertifikat dalam bentuk fisik atau buku seperti sertifikat konvensional seperti biasanya. Aspek yuridis dan administrasi. Adanya potensi sengketa hukum akibat perbedaan pemahaman mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik di kalangan para penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, resiko kesalahan administrasi dalam proses digitalisasi tetap menjadi perhatian. Lalu kepercayaan publik. Masih adanya kekhawatiran masyarakat mengenai penyalahgunaan akses sistem dan keamanan dokumen digital yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kebijakan baru ini. Lalu kesimpulan, penerapan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari modernisasi administrasi pertanahan yang bertujuan meningkatkan kapasitas hukum, efektivitas pelayanan publik, dan perlindungan hak atas tanah dalam sistem hukum Indonesia melalui UU PA PP nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat tanah elektronik, UU ITE, serta regulasi teknis ATR BPN mengenai dokumen elektronik pertanahan secara keseluruhan serta tanah elektronik di Kabupaten Boyolali memiliki potensi besar untuk mewujudkan kepastian hukum dan pelayanan pertanahan yang modern. Referensi sumber penelitian. Pertama, peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.
Lalu dari buku Sidik Jimmy, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2010. Budiono Herlin, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 2015. Hajon Pilipus, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu Surabaya 1987. Harsono Budi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta 2008. Ibrahim Joni, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang tahun 2006. Lalu Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum Kencana Jakarta 2016. Lalu juga Martokusumo Sudikno, Hukum dan Kepastian Hukum Liberty Yogyakarta tahun 2009. Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar Liberty Yogyakarta 2010. Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum Liberty Yogyakarta 2009. Ranbutz Gustav Infogroup in die Rechtswissenschaft and Meyer, Leipzig tahun 1961. Raharjo Satibjo, Ilmu Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung 2006. Raharjo Satibjo, Ilmu Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 2014. Lalu Santoso Urip, Hukum Agraria, Kajian Komprehensif Kencana Jakarta 2017. Santoso Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah Kencana Jakarta 2017. Santono Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Peralihan Hak Atas Tanah Kencana Jakarta 2014. Santono Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kencana Jakarta 2016. Sukanto Surjono, Pengantar Penelitian Hukum UI Pres Jakarta 2010. Sukanto Sujono dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers Jakarta 2011. Sumarjono Maria SW, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Jakarta 2008. Sutedi Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika Jakarta 2019. Sutedi Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika Jakarta 2018. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar Baru, Jakarta 1983. Lalu dokumen resmi dan laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, tunjuk teknis pelaksanaan sertifikat elektronik ATR BPN Jakarta 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Roadmap Transformasi Digital Layanan Pertanahan ATR BPN Jakarta tahun 2021. Lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, laporan pelaksana sertifikat elektronik ATR BPN Jakarta 2022. Umaroh City Digitalisasi Pelayanan Pertanahan dan Perlindungan Data Elektronik Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 52 Nomor 3 Tahun 2022. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya mengenai kepastian hukum sertifikat tanah elektronik di wilayah Kabupaten Boyolali. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ismianto SHMH selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Frisnandiar Glika Aini SHMH selaku dosen pembimbing 2 atas segala bimbingan dan arahannya.
Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.